Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isi dari kotak P3K. Nah, kotak P3K adalah sarana yang harus disediakan di tiap rumah. Sesuai namanya, tujuan dari pengadaan kotak P3K adalah sebagai langkah mengantisipasi dan penanganan dini cedera atau luka. Cedera atau luka bisa terjadi secara tiba-tiba dan penanganannya pun harus cepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Itulah mengapa kotak P3K sangat diperlukan. Letakkan kotak obat-obatan ini di tempat yang mudah digapai oleh orang dewasa, namun jauh dari jangkauan anak-anak. Pastikan pula kotak P3K terkunci dengan aman dan berada di tempat yang sejuk dan kering. Nah, berikut ini beberapa peralatan yang harus ada di dalam kotak P3K. Yang pertama ada kasa atau kain kasa ya. Lalu peniti, kemudian sarung tangan lateks, pinset. Ini digunakan sebagai penjepit tisu yang digunakan untuk membersihkan luka. Lalu ada gunting untuk menggunting atau memotong plester atau kasa tadi. Lalu ada larutan povidone iodine untuk disinfektan luka. Kemudian ada krim salep antiseptik, ini hampir sama dengan larutan tadi. Lalu ada salep luka bakar, ini digunakan untuk luka karena luka bakar ya. Kemudian ada plester, digunakan untuk menutup bagian luka atau memplesternya. Lalu ada obat pereda gatal akibat serangga atau alergi. Lalu ada obat anti nyeri atau paracetamol. Ini digunakan untuk meredakan nyeri ya. Lalu obat flu dan batuk berupa obat yang bisa diminum. Kemudian obat tetes mata untuk mengatasi mata yang iritasi. Lalu inhaler. Dan terakhir ada termometer untuk mengukur suhu tubuh ketika suhu tubuh terasa agak panas. Nah, itu tadi isi dari kotak P3K. Dan hal-hal lain yang perlu dipahami dari kotak P3K ialah gunakan kotak kedap air sebagai kotak P3K untuk memisahkan isi kotak P3K jenis obat-obatan dengan alat untuk merawat luka. Simpan masing-masing di dalam plastik klip atau kantong plastik kecil dengan perekat dan beri nama pada masing-masing kantong. Letakkan kotak P3K di dapur karena kecelakaan kecil kerap terjadi sewaktu melakukan aktivitas di dapur. Hindari meletakkan kotak P3K di kamar mandi karena kelembapannya akan lebih cepat merusak obat-obatan. Pastikan kamu bisa menggunakan semua peralatan yang ada di kotak P3K dan mengerti kegunaan obat-obatan yang disimpan. Ajari anggota keluarga lainnya untuk menggunakan peralatan tersebut. Selalu periksa tanggal kadaluarsa obat-obatan yang ada di dalam kotak P3K secara berkala. Kamu dapat meminta bantuan dokter atau perawat untuk memilih obat-obatan. Jangan lupa untuk memeriksa kelengkapan isi kotak P3K setidaknya tiap 3 bulan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obat-obatan tersebut masih lengkap dan belum kadaluarsa. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. See you.